Saudara Presiden ke-7 Jokowi kembali menyebut tudingan ijazah palsu miliknya bernuansa politik. Hal ini ia sampaikan saat memberikan pidato di acara reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dalam sambutannya, Jokowi bercerita panjang mengenai pengalaman kuliahnya termasuk skripsi, kuliah kerja nyata, dan para dosen pembimbing yang pernah mendampingi masa studinya di UGM. Cerita ini disampaikan setelah isu ijazah palsu terkait dengan ini kembali mencuat ke publik. Di hadapan rekan-rekan seangkatannya, Jokowi kembali menyebut tudingan ijazah palsu miliknya sepenuhnya bernuansa politik. Menurutnya persoalan keaslian ijazahnya seharusnya sudah rampung mengingat UGM sebagai institusi penerbit ijazah telah memberikan pernyataan resmi. Sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kartini itu dosen pembimbing saya. Itulah yang namanya politik. Ini politik. Mestinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli dan saya kuliah di situ sudah sebetulnya sudah rampung itu ya, membuat produsennya dan sudah menyampaikan seperti itu. Merdeka! Berani jujur! Nah, saat ini saya berbaju apa? Clue yang bisa saya sampaikan. Polemik ijazah Jokowi kini seakan bergeser ke aroma politik. Belum ada satupun tersangka yang ditetapkan penyidik Polda Metro Jaya. Tiba-tiba salah satu pelapor Roy Suryo CS, Ade Darmawan, memberikan clue soal tokoh politik yang disebut dalang di balik pergerakan Roy Suryo CS. Seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, Kode-kode soal ada dalang yang mengatur soal kasus ijazah ini bermula ketika Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina secara gamblang menyebut Roy Suryo CS digerakkan oleh tokoh-tokoh besar yang ingin mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses ya hingga 2029. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Ya mereka inilah penuduh ijazah palsu dan juga pemaksulan. Karena apa? Dasar-dasarnya nggak ada sama sekali. Menanggapi tudingan para relawan Jokowi soal tokoh politik berbaju biru di balik aksinya mengulik ijazah Jokowi, Roy Suryo memastikan itu tuduhan besar. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali. Benar bahwa dulu saya pernah ada di partai politik. Saya pernah wakil ketua umum di situ. Dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut aja karena partai politik saya dulu warnanya biru. Tapi benar-benar saya insya Allah jamin ya tidak ada, dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya dengan beliau yang katanya mau dituduh itu yang mau memajukan anak. Nggak ada sama sekali. Beliau itu orang negarawan sangat. Tidak pernah berpikir, tidak pernah cawe-cawe, bukan seperti yang ini. Gitu loh. Di sisi lain, analis politik Ray Rangkuti justru menilai dugaan politisi berbaju biru yang menyokong Roy CS terlalu jauh. Ray justru menilai pihak yang paling diuntungkan dari kasus ijazah Jokowi adalah pemerintah. Artinya kalau warna biru, setahu kita yang besar di Indonesia itu hanya dikenakan oleh partai gitu. Dan itu partai PAN dan Demokrat, dan saya tidak melihat potensi mereka berbeda dengan Pak Jokowi gitu ya. Lalu ada diuntungkan tokoh besar gitu ya, yang menurut bacaan saya yang diuntungkan itu ya Pak Prabowo gitu. Itu maksud saya. Jokowi sendiri secara terbuka berkali-kali menyebut kasus ijazah dirinya yang terus dipersoalkan adalah murni bermotif politik. Tak hanya itu,
Jokowi pastikan dalangnya sudah diketahui banyak pihak. Tim Liputan, Kompas TV.